Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 26 Maret 2025, pelajaran ke-13 dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hubungan antara kasih dan hukum tidak dapat dilebih-lebihkan. Memang menurut kitab suci, mengasihi adalah memenuhi hukum Taurat. Dalam Roma 13 ayat 8-10, Paulus mengajarkan bahwa barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Setelah mendaftarkan 6 dari 10 perintah terakhir, Paulus menyatakan bahwa ini semuanya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 9. Memang Paulus mengajarkan dengan jelas kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Sekali lagi dalam Galatia 5 ayat 14, Paulus menjelaskan seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galati 5 ayat 14. Tetapi kasih jenis apakah yang menggenapi hukum Taurat? Kasih seperti apakah itu? Bacalah Matius 23 ayat 23 dan 24. Apa sajakah hal-hal yang terpenting dalam hukum Taurat? Matius 23 ayat 23 dan 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Bacalah Ulangan 5. Bacalah Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 dan Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bagaimanakah ayat-ayat tersebut menunjukkan hubungan antara hukum, khususnya perintah Sabat, dan perhatian Allah terhadap keadilan dan pembebasan. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saya baca dalam Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
Yesus mengidentifikasi hal terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dan dalam hubungan dengan satu hukum khususnya, Sabat, kita dapat melihat dalam kitab suci bahwa Sabat itu sendiri tak terpisahkan dengan pembebasan dan keadilan. Dalam Ulangan 5, perintah Sabat dasarnya berhubungan dengan Allah membebaskan Israel dari perbudakan. Artinya, hari Sabat bukan hanya peringatan penciptaan, tetapi juga peringatan pembebasan dari perbudakan dan penindasan. Dan dalam konteks tentang berpaling dari kesenangan seseorang untuk menyebut Sabat suatu kenikmatan dengan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13-14. Penekanannya adalah pada mengusahakan kasih dan keadilan bagi orang lain, melakukan yang baik, memberi makan orang lapar, menampung yang tidak punya rumah. Lihat Yesaya 58 ayat 3-10. Mengingat semua ajaran ini dan banyak lainnya, orang yang ingin memenuhi hukum Taurat melalui kasih harusnya menaruh perhatian tidak hanya tentang dosa, perbuatan, tetapi juga tentang dosa kelalaian. Kasih sebagai penggenapan hukum Taurat melibatkan tidak hanya menurut hukum dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan dosa, tapi juga secara aktif berbuat baik, melakukan pekerjaan kasih yang dengan setia memajukan keadilan dan belas kasihan. Menjadi setia kepada Allah adalah lebih dari sekadar tidak melanggar catatan hukum Taurat. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 26 Maret 2025, pelajaran ke-13. Kita bertemu lagi di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.